Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Administrasi Pembiayaan Pendidikan di Sekolah, di mana presentasi ini disusun oleh anggota kami yang pertama, Ibu Satiti Dianimaya, NPM 195101170. Yang kedua, Ibu Silvia Nike Munastuti, NPM 195101171. Yang ketiga, Bapak Sugeng Purnomo, NPM 195101181. Dan yang keempat, Bapak Rahmat Eko Nur Cahyanto, NPM 195101189. Dan yang terakhir, kelima, Bapak Sudarto B, NPM 195101199. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing Dr. Endang Wuryandini, MPD. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan aktivitas yang ada di sekolah. Karena biaya pendidikan merupakan instrumental input dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat khusus maupun umum dan kuantitatif maupun kualitatif. Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dihasilkan tanpa adanya biaya pendidikan. Di dalam konsep penganggaran, terdapat 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggaran atau kita sebut dengan budgeting. Yang kedua, akuntansi atau accounting. Dan yang ketiga, dalam bentuk pengawasan atau kita sebut auditing. Istilah penganggaran atau budgeting menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah 1. Proses mengikhtisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran pendidikan itu dikenal dengan istilah penganggaran pendidikan. Menurut pendapat Nanang Fatah 1999, penyusunan anggaran atau budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Fungsi anggaran. Anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk merencanakan, pengendalian, dan juga alat bantu sebagai manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah, menurut Nanang Fatah tahun 2002. Pada prinsip anggaran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Yang terakhir, adanya dukungan dari pelaksanaan, mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Di dalam penyusunan sebuah anggaran, ada beberapa prosedur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, atau nomor 1, mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan selama periode tahun anggaran tersebut.
Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan secara finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang keenam, melakukan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir adalah pengesahan anggaran tersebut. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk anggaran. 1. Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran pendidikan yang paling simpel dan banyak digunakan para perencana anggaran pendidikan. Yang kedua, anggaran program merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program layanan pendidikan. Dan yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil merupakan bentuk anggaran yang dirancang sesuai dengan namanya. Bentuk anggaran ini menekankan hasil atau performance kerja, layanan atau fisik yang dibuat, bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran tersebut. Kita lanjutkan mengenai akuntansi atau accounting. Di sini accounting atau pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang meliputi pengeluaran dan pemasukan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuannya untuk membantu pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Pembukuan dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Mari kita mengenal komponen sistem akuntansi. Yang pertama adalah bagan perkiraan, atau kita sebut di sini adalah akun. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sebuah buku besar. Kemudian buku besar ini mengklasifikasi informasi pencatatan, di mana bagan perkiraan yang bertindak sebagai daftar isi buku besar. Dan yang ketiga, sebuah jurnal. Jurnal digunakan untuk pencatatan semua transaksi akuntansi sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Setelah di awal tadi ada sebuah anggaran, kemudian kita lanjutkan dengan akuntansi. Pada bagian ini, kita akan mengenal yang namanya pengawasan, atau kita sebut dengan auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing atau pengawasan memiliki tujuan antara lain memastikan kelengkapan. Artinya, audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian, tujuan berikutnya untuk memastikan ketepatan, artinya memastikan semua transaksi dan saldo telah dijumlahkan dengan benar. Dan tepat juga memastikan tanggal transaksi tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk jenis-jenis auditnya dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah audit keuangan. Audit keuangan adalah yang dilakukan pada laporan keuangan suatu lembaga atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat atau opini dari pihak ketiga mengenai akurasi dan kelengkapan laporan tersebut. Kemudian jenis audit yang kedua ada audit operasional. Di sini dijelaskan
adalah pengkajian atas tiap bagian organisasi terhadap prosedur, operasional standar, dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Kemudian jenis yang ketiga, ini ada yang namanya audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan audit sudah sesuai dengan standar juga aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian jenis yang terakhir, ini kita sebut audit investigasi. Adalah untuk menguji secara detail informasi dan fakta untuk mengungkap sebuah kejadian dalam rangka pembuktian. Untuk yang terakhir, pada bagian presentasi kelompok kami ini, kita sajikan mengenai tahapan atau prosedur dalam melaksanakan sebuah audit. Kita awali dengan merencanakan dan merancang pendekatan audit. Di sini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup kompeten untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai auditor. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Auditor harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dan berbagai transaksi. Kemudian melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Auditor harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi. Kemudian setelah melaksanakan hal di atas tadi, untuk yang terakhir adalah melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit, di mana menggabungkan sebuah atau semua informasi yang diperoleh pada saat proses audit, kemudian laporan siap untuk diterbitkan. Demikian isi presentasi dari kelompok 5, kelompok kami. Semoga apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.